Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Syaika dari kelas 11 IPS 3 akan menjelaskan tentang masa penerapan politik terbuka sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal itu dimulai tahun 1850. Kelompok liberal memperoleh kemenangan di parlemen Belanda, di mana kelompok liberal ini mampu mengalahkan kelompok konservatif. Kelompok konservatif sendiri merupakan kelompok yang mendukung pelaksanaan tanam paksa. Kaum liberal seperti Baron van Hove dan Edward Doesdecker mendesak penghapusan sistem tanam paksa. Tahun 1870, sistem tanam paksa berhasil dihapuskan, diganti dengan sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan peluang bagi pihak swasta Belanda untuk ikut mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. Sementara sistem politik terbuka adalah terbukanya kesempatan bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya di tanah jajahan. Undang-undang yang dikeluarkan untuk mendukung sistem ekonomi liberal yaitu yang pertama ada Undang-Undang Gula tahun 1870 atau Swift, di mana yang isi pokoknya adalah perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap. Pada tahun 1891, semua perusahaan gula milik pemerintah harus sudah diambil alih oleh swasta. Yang kedua ada Undang-Undang Agrarian tahun 1870, di mana yang isi pokoknya itu adalah masyarakat adat diberikan hak atas tanah dan menyewakan kepada pengusaha swasta. Pengusaha bisa membeli tanah dari gubernur dalam waktu 75 tahun. Terdapat ciri-ciri yaitu yang pertama, pemerintah cuma sebagai pengawas, artinya pihak swasta mempunyai kuasa penuh dalam menjalankan dan mengontrol jalannya perekonomian yang ada di suatu negara. Yang kedua, membuat rakyat menderita. Jadi, rakyat dipaksa supaya mampu menyewakan lahannya buat dipakai oleh pihak swasta, di mana mereka cuma akan memperoleh biaya sewa lahan yang murah. Yang ketiga, keuntungan melimpah bagi pihak swasta. Jadi, pihak swasta mempunyai kendali dan pengaruh penuh terhadap perekonomian yang ada di suatu negara. Dan yang keempat, industri kerakyatan mati. Ada beberapa dampak dari politik pintu terbuka. Yang pertama, politik pintu terbuka pada awalnya bertujuan agar bisa memperbaiki kesejahteraan rakyat, tapi malah membuat rakyat semakin menderita. Rakyat semakin sengsara dan menderita dikarenakan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber pertanian dan tenaga manusia. Yang ketiga, rakyat mulai mengenal sistem upah dengan uang, juga mengenal barang-barang impor dan ekspor. Yang keempat, industri pribumi mati karena para pekerjanya pindah bekerja ke pabrik-pabrik dan perkebunan. Dan yang kelima, munculnya pedagang perantara, di mana mereka pergi ke daerah pedalaman buat mencari hasil pertanian yang kemudian dijual kepada grosir. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.